Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Udin Explore. Di tahun 80 sampai 90-an, hampir semua anak-anak kecil, khususnya yang laki-laki, pasti memiliki hewan peliharaan yang sangat unik dan menarik, yaitu jangkrik. Bagi kalian yang merupakan generasi 80 sampai 90-an nih, sudah pernah merasakannya belum? Kalau sudah, berarti kebahagiaan masa kecil kalian terselamatkan. Namun, di tahun 2010 sampai 2020 saat ini, jangkrik lebih sering diambil suaranya atau suaranya saja. Biasanya diambil oleh kalangan konten kreator yang digunakan untuk sound pelengkap dalam kejadian-kejadian yang garing, gak lucu, bosen, dan ayo nungguin ya. Itu salah satu contohnya juga, tapi secara langsung. Gimana? Kesel nggak kalau nungguin lama-lama? Biasanya juga dipakai buat ngelengkapin kejadian seperti itu. Nah, saking populernya, nama jangkrik itu sendiri menjadi sangat fenomenal. Dan bahkan sudah diwariskan secara turun-temurun. Kalian pasti sering mendengarkannya. Biasanya diucapkan oleh orang-orang secara spontan dalam keadaan kesal atau lagi jengkel. Benar kan? Memang sebuah kata yang sangat bijak. Oke, sekarang coba kita bahas jangkrik lebih dalam lagi. Jangkrik merupakan sebuah hewan yang termasuk dalam jenis serangga. Kenapa jangkrik ini menjadi sangat unik? Karena jangkrik bisa mengeluarkan suara dengan sangat nyaring. Namun, karena jangkrik bisa mengeluarkan yang sangat... Kenapa jangkrik menjadi sangat unik? Karena ia dapat mengeluarkan suara yang sangat nyaring, namun bukan dari mulutnya, melainkan dari sayapnya. Hal ini dilakukan karena jangkrik sedang melakukan proses sirkulasi jangkrik. Nah, stridulasi adalah proses produksi suara yang dilakukan dengan cara menggesek-gesekkan bagian tubuh tertentu. Itu kalau jangkrik. Kalau orang sedang menggesek-gesekkan bagian tubuh tertentu, yaitu berarti gatal alias garuk-garuk. Ini bicara soal gesekan nih, ada lagi gesekan yang bisa menghasilkan uang. Contohnya ATM. Kan kalian kalau gesek-gesekin ATM bisa keluar uang toh, kalau saldonya ada. Suara jangkrik juga bisa digunakan untuk mengukur suhu udara di sekitar. Semakin cepat tempo krik-krik-kriknya, maka bisa dikatakan udara di sekitar situ sedang tinggi atau panas. Begitu juga sebaliknya. Namun, bukan itu tujuan saya akan mengadopsi jangkrik. Kali ini saya akan mengadopsi jangkrik. Nantinya sih, saya akan mencari dulu untuk mengusir tikus. Sebelumnya, saya akan membuat tutorial. Namun, bukan itu tujuan saya. Saya akan mengadopsi jangkrik. Namun, bukan itu tujuan saya. Saya akan mengadopsi jangkrik untuk mengusir tikus. Sebelum saya mengadopsi si jangkrik, saya akan membuatkannya sebuah rumah minimalis. Simak video saya membuat rumah minimalis. Let's do it. Oke, kita butuh bambu, parang, benang plastik. Kalau nggak punya, minta tetangga, gergaji, pisau, asem. Siapa yang naruh sendok sih? Pisau. Oke, aku rasa cukup. Pegang bambu dengan tangan kiri. Gosokkan gergaji sampai pegel. Putuskan jika bisa diatur. Namun usahakan udah punya pengganti. Belah bambu jadi 2 dan seterusnya. Belah lagi jadi kecil-kecil pakai pisau, jangan pakai sendok.
Kumpulkan raut bambu yang kalian belah, haluskan seperti kulit baji. Belah bambu jadi 3, bukan madu 3. Dibelah seperti ini dan ini. Rajut bambu yang kalian belah seperti kalian merajut masa depan dengannya. Untuk si keempat, jangan cinta segitiga. Ikat bambu agar tidak digebet teman. Dan bam! Selamat menempuh hidup baru. Oke teman-teman, rumah minimalis buat si jangkrik sudah jadi. Ini ya, imut. Setelah ini kita akan coba langsung mencari si jangkrik. Setelah ketemu nanti akan saya adopsi dan akan saya masukkan ke dalam sini. Nah, jangkrik ini biasanya bisa ditemukan di tanah-tanah yang luas, asalkan tanahnya ini liar. Tanahnya bukan tanah di rumah gitu. Biasanya di lapangan. Kalau nggak gitu di ladang juga ada. Ini kan di hutan, itu biasanya juga ada. Asalkan nanti kita carinya yang nggak terlalu ke semak-semak. Soalnya jangkrik itu kan tinggalnya di dalam tanah, dalam lubang. Apalagi biasanya juga di bawah-bawah batu. Jadi nanti kalau kita terlalu masuk ke semak-semak akan sangat kesulitan mencarinya. Oke, lihat terus ya. Melakukan kok ngono guys. Ini apa guys? Oh ini guys, ini sandal saya putus. Barusan di sana sandal saya putus guys. Mana? Ini. Tapi ini sudah saya sembung. Zong. Oke teman-teman, karena tadi siang kita kesulitan mencari jangkrik, di samping panas juga jangkriknya nggak ada yang berbunyi, maka malam ini kita mengeksplor lagi. Karena jangkrik itu lebih sering berbunyi di malam hari. Nah, asal teman-teman tahu, dari tadi perjalanan kita juga sering diiringi suara-suara jangkrik, tapi masih belum jelas. Nah, ini kita akan langsung coba datangi suaranya satu persatu. Kita bisa melihat suasana di sekitar. Kalau di sini terlihat jelas sih, sangat banyak lampu berkelipan. Tapi kalau di kamera tadi nggak seberapa bagus. Nah, itu adalah pemukiman warga yang jaraknya cukup jauh. Tapi karena kita di atas, jadi kita bisa melihat secara jelas. Sebentar teman-teman. Ah, kalian dengar nggak suara jangkrik yang paling keras? Ini kan banyak nih suaranya. Nah, sepertinya dari sana, arah sana. Coba kita datangi. Bentar, suaranya kok menghilang ya? Kalau mencari jangkrik ini kita harus konsentrasi terutama dalam mendengarkan. Tuh. Bunyi lagi tuh. Bener dari situ tuh. Ini suaranya makin jelas nih. Gimana ya? Bentar teman-teman. Sepertinya di sini. Suaranya berhenti. Sik mas, aku mau latihan mas. Nah ini. Alhamdulillah kita menemukan si jangkriknya teman-teman. Nah, kita harus benar hati-hati. Nah, itu jangkriknya di dalam lubang.
Ini mas, coba liatin mas. Kelihatan nggak tuh jangkriknya tuh? Wow, jangkriknya mau keluar. Kelihatan nggak sih? Kamera ketok kan mas? Tuh kelihatan kepalanya. Langsung saya ambil aja ya. Waduh, senterku salah pisan. Masih kayak panggilnya mas aku ngorek ocel ya apa sih? Aduh. Ini jangkrik satu-satunya. Cekel ya. Mencolot, Rek. Oh no. Kilo jangkrik. Ketok kan mas? Ketok. Kilo. Oh iya. Ketok kanan kamera. Ya wis. Tak cekel ya. Ya. Dapat satu jangkrik. Nah, ini nih target utama kita. Jangkrik. Lumayan besar ya ukurannya. Ya memang segini. Nah, ini kalau mencari jangkrik seperti ini tuh harus mendengarkan dengan tajam dan harus berkonsentrasi. Karena kalau kita nggak konsentrasi sedikit pun, maka kita akan kehilangan lokasi. Nah, tadi saya sempat kehilangan lokasi beberapa kali. Tapi sekali dia berbunyi, saya langsung coba ingat-ingat letaknya di mana. Dan sebenarnya cukup mudah sih. Kalian tinggal cari kalau ada batuan di sekitar situ, pasti rata-rata sembunyinya di situ. Soalnya jarang kalau dia di rumput-rumput. Pasti kalau nggak di bebatuan, ya berlubang. Ini langsung kita masukkan ke dalam sini ya. Sangkar yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, ini jangkrik yang akan saya adopsi. Tenang-tenang ya di rumah jangkrik. Halo bro, sekarang kita sudah berteman. Ini dia jangkrik yang barusan kita tangkap. Ini akan saya beri nama Stephen. Widih, kerenan si jangkrik ya daripada saya. Stephen Udin Explore. Gimana nih, kerenan mana? Sama-sama keren kan? Iya, sama-sama keren dong. Dan ini akan saya bawa ke rumah, saya adopsi dan saya pelihara di rumah. Konon katanya suara jangkrik ini bisa menakut-nakuti tikus dan bisa mengusir tikus. Tapi jangkrik jantan, soalnya kalau jangkrik betina nggak bisa mengeluarkan suara. Terus, bagi teman-teman yang di rumahnya banyak tikus, saya saranin pelihara jangkrik nih. Tapi yang saya ambil ini adalah jangkrik liar. Ya kalau saya mau cari jangkrik ya sebenarnya banyak. Jangkrik ternak itu biasanya ada di toko-toko burung. Biasanya dibuat makan burung kalau jangkrik ternak. Kalau jangkrik liar sayang sih dibuat makan burung. Kan kita mencarinya juga penuh tantangan. Ada kesan tersendiri lah ketika kita mencari di alam liar dengan membelinya secara ya cuma-cuma tinggal ngasih uang terus kita dapat. Tapi ada juga keunggulan lain dari si jangkrik ini, si Stephen ini. Jangkrik liar itu lebih besar ukurannya. Ya walaupun nggak berbeda jauh sih, tapi secara fisik itu lebih besar dan suara yang dihasilkan juga lebih nyaring. Terus dari segi fisik itu kekuatannya juga lebih apa ya? Lebih bisa diunggulkan daripada jangkrik ternak. Karena kalau jangkrik ternak kita pelihara itu gampang mati. Ya mungkin karena efek ternak gitu ya, dari makanan ternak itu kan beda dengan makanan si Stephen ini. Stephen ini kan makannya alami. Dari kecil sampai segini dia itu besar di hutan, di alam liar. Ya jelas dong kalau fisiknya lebih kuat. Anak hutan toh Stephen. Stephen, ikut ke rumah saya ya. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Ternyata mencari jangkrik itu lebih mudah di malam hari memang. Kalau di siang hari itu panas dan jangkriknya juga nggak ada yang berbunyi. Semoga video ini bermanfaat dan ikuti terus video-video Udin Explore selanjutnya. Love you, Rek.